sebaik-baiknya harus concise, harus mudah dipaham, and then bisa diakses dengan mudah. Ya, kalau di website jangan dilindungi ataupun di-hide gitu. Mengenai bahasa dan apakah impact-nya, sebenarnya saya kurang pasti di keadaannya di Indonesia, tetapi di beberapa buah negara privacy policy yang seperti ini bisa di-challenge ataupun dicabar sebagai sesuatu amalan yang dianggap sebagai deceptive. Ya, deceptive. Di Amerika juga di bawah undang-undang FTC, Federal Trade Commission, di bawah peraturan Federal Trade Commission, perkara yang seperti ini mungkin bisa di-challenge di bawah amalan yang dianggap sebagai deceptive kepada consumer. Dan di bawah undang-undang Australia, dia telah dicabar sebagai sesuatu yang unfair ataupun tidak adil kepada consumer. Jadi mungkin tidak ada peruntukan di bawah undang-undang PDP, ya, tetapi kita mungkin boleh menggunakan Consumer Protection Act ataupun undang-undang khusus seperti apa yang dinyatakan di Amerika di bawah undang-undang FTC. Maknanya bisa dicabar sebagai sesuatu yang deceptive ataupun unfair. Boleh ditambah sedikit ya, saya ingin memberikan satu analogi ya di bidang lain, di bidang hukum kontrak misalnya, atau dalam kaitan hubungan kontraktual misalnya antara maskapai penerbangan dengan konsumen. Ya. Ada satu kasus di bidang penerbangan di mana tiket pesawat itu ditulis secara apa yang disebut dengan Lilliputian typography. Jadi hurufnya begitu kecil sehingga susah dibaca, ya, sehingga susah dibaca oleh katakanlah pembeli tiket, karena membeli tiket itu adalah sama dengan terikat dengan kontrak. Nah, dalam hal terjadi kejadian seperti ini, ya, ini dianggap perusahaan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu atau dianggap tidak transparan. Ya. Akibatnya kalau terjadi sesuatu ini akan merugikan kepentingan dari katakanlah maskapai penerbangan. Nah, kalau kemudian kita proyeksikan situasi ini kepada situasi tentang perumusan privacy policy yang rumit, yang susah dipahami dan lain sebagainya, menambahkan apa yang disampaikan oleh Profesor Abu Bakar Munir, selain itu mengandung deceptive, kemudian unfair dan lain sebagainya, ini juga dapat dianggap juga sebagai sesuatu yang sifatnya tidak transparan, ya, atau mungkin bisa juga ditafsirkan sebagai menyembunyikan fakta. Dan akibatnya, mungkin kalau terjadi dispute, ini tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan bagi pihak yang membuat privacy policy bahwa mereka sudah membuat privacy policy. Tapi faktanya privacy policy-nya rumit, susah dipahami, dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan oleh mereka sebagai upaya untuk pembelaan diri, ya, atau defense. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.